Allahumma salli ala Muhammad. Bihim maradun fazadahumullahu marada, terus walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Penyebabnya apa? Bohong. Jadi sumber dari segala penyakit lahir maupun batin adalah bohong. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, man qala kulla yaumin asyra marratin, utawi sapa wonge iku ngucap ing dalem saben-saben dina kalawan 10 ambalan ing lafaz la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Wahai Ali, mangqala, siapa orang yang membaca kulla yaumin asyra marratin, setiap hari 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah qabla kulli, la ilaha illallah ba'da kulli, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Lam yabqa malakun, mongko ora keri ora lali malakun sapa malaikat fis samawati ing dalem pira-pira langit illa astaghfara lahu, kejaba nyuwunake ngapura sapa malaikat marang man sing ngucap la ilaha illallah mau. Jadi dawamkan ini biasanya di Pondok Madura mendawamkan ini setelah dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu baru kalau di acara tahlilan. Karena la ilaha illallah ini afdalul zikri. Jadi yang dikatakan afdalnya zikir yaitu la ilaha illallah. Kalau afdalul doa, alhamdulillah itu afdalul doa. Kalau afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul amal,
Afdalul a'mal. Afdalul a'mal. Ayo. As-salatu liwaqtiha. Itu afdalul a'mal. Apa? As-salatu liwaqtiha. Terus yang kedua, afdalul a'mal yang kedua. Ayo. Kok enggak dicatat dong? Lali tok ae, kebanyakan tidur. Yang kedua, birrul walidaini. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Itu afdalul a'mal. Ada 3. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, mangqala kulla yaumin, utawi sapa wonge iku ngucap ing dalem saben-saben dina, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, lam yuhasibuhullahu bima fa'alahu fid dunya. Mongko orang ngisab ing man sing ngucap mau sapa Allah kelawan barang fa'alahu kang nglakoni sapa man ing ma fid dunya ing dalem dunya. Jadi kalau sampai punya dosa, punya kelakuan yang enggak benar, terus sampean mendawamkan Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut, mak 10 masa 10 kali? 10 kali. Baca berapa kali? Satu kali, nggak usah banyak-banyak. Yang penting sampai doa ini setiap hari, setiap ada kesempatan, maka Allah tidak akan menghisap perkara kelakuan yang kita lakukan di dunia. Kesalahan-kesalahan kita sama Allah akan dihapuskan, nggak usah dihisap. Kalau nggak usah dihisap, berarti masuk surga tanpa hisap. Coba kebalikannya, tanpa hisap moro-moro dicemplung neraka. Makanya sing segep ngaji. Allah saja memaafkan terhadap hamba-hambanya yang berbuat kesalahan, asalkan dia sungguh-sungguh bertaubat atas kesalahannya. Nggak boleh kita tidak memaafkan orang lain, itu nggak boleh. Niru siapa? Niru iblis. Allahnya maha sabar, Rasulnya juga sabar, para wali-walinya juga sabar. Masa kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa sabar? Harus sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam hal ibadah sampai harus anteng, nggak usah terburu-buru. Sabar dalam hal apa? Menjauhi juga larangannya. Wa man kabbara mi'atah marratin, utawi sapa wonge iku maca takbir kelawan 100 ambalan qabla tulu'is samsi, sadurunge metune srengenge matahari, wa mi'atan lan ping 100 qoblal ghurubi ing dalem sedurunge surupi srengenge mau maghrib. Jadi siapa orang membaca takbir berapa kali? 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari berapa kali? 100 kali. Kataballahu lahu, mongko nulis
sapa Allah lahu marang mang sing maca mau sawaba mi'ati abidin ganjaran 100 wong ahli ibadah. Jadi Allah itu mencatat kepada orang yang mendawamkan membaca takbir sebelum terbitnya matahari 100, sebelum tenggelamnya matahari 100, Allah mencatat ganjaran sama seperti wong ahli ibadah. 100 wong ahli ibadah. Wa mi'ati mujahidin lan 100 wong kang perang singgi jihad fi sabilillah dalam ngelurake agamane Allah. Jadi ganjarannya orang yang baca takbir sebelum terbitnya matahari dan membaca takbir 100 kali sebelum tenggelamnya matahari, Allah mencatat ganjarannya seperti 100 orang ahli ibadah dan 100 orang mujahid ya. Mujahid ini orang yang mati syahid dalam peperangan. Wa man shalla alayya lan utawi sapa wonge iku maca selawat ing atasi ingsun ing atasi Kanjeng Nabi kulla yaumin aw lailatin mi'ata marratin ing dalem saben-saben dino utawa saben-saben bengi kelawan 100 ambalan 100 kali wajabat lahu mongko wajib lahu kedue man sing maca selawat iku syafaati opo syafaat dari ingsun dari kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang setiap hari siang dan malam membaca sholawat kepada kanjeng Nabi berapa kali? 100 kali, maka wajib kata kanjeng Nabi akan memberi syafaat kepadanya. Makanya jangan lagi baca sholawat sing akeh. Wa kasratul istighfari hisnun littaibina minan nar. Utawi ake maca istighfar iku dadi benteng kecuwi wong kang tobat saking apa? Minan nar, saking api neraka. Jadi orang kalau udah menyatakan dirinya taubat harus memperbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini sudah jadi budaya bagi kita sebelum kita tidur. Setiap mau kita tidur, kita diharuskan untuk sholat witir. Sebelum sholat witir ambil wudhu ya. Ambil wudhu terlebih dahulu. Habis itu sholat witir. Habis sholat witir baca istighfar, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Diingat-ingat dosanya itu, diingat-ingat amalnya itu. Lebih banyak mana antara amal kebaikannya dengan amal keburukannya. Kalau lebih banyak amal kebaikannya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, minta kekuatan kepada Allah untuk tetap bisa istiqomah, untuk bisa meningkatkan kebaikannya itu. Kalau kebanyakan buruknya, kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah biar kita mendapatkan rahmatnya. Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya, kita di dunia akan dimaghfirah oleh Allah. Besok di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan surganya berkat rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sidqi was shadaqati. Utawi iki iku fasal ing dalem nerangake temen. Apa temen? Jujur
lan kekancan atau persahabatan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu, jauh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, usduk, teteman siro, jujuro siro, gak boleh bohong, cari temen sing jujur, gak boleh berteman dengan pembohong. Kalau ada temennya suka bohong, dikandani ya. Wa in darraka, sanajan melarati opo temen ing siro fil ajili ing dalam dunya. Jadi walaupun jujurnya sampean itu membawa mudarat kepada sampean di dalam dunia, harus kita tetap jujur. Gak boleh sampean itu, apalagi besok jadi saksi di pengadilan, sampean itu gak jujur, neraka. Orang gak jujur, bersaksi palsu, itu wajib masuk neraka ya. Walaupun mudorot gak apa-apa, yang penting sampean ulil hak walau kana murron, katakan yang hak walaupun itu pahit adanya ya. Fa innahu, mongko setuhune temen jujur iku yanfa'uka, manfaati opo temen ing siro fil adili ing dalam akhirat. Jadi jujur itu besok manfaatnya juga di akhirat. Di dunia juga bermanfaat, di akhirat apalagi. Wala takdzib, lan ojo goro siro, wa inna fa'aka, lan senajan man faati opo goro ing siro. Sampean dagang terus ditanya sama pembelinya, piro mas? 2.000. Mangatus sama tadi lu ditawar 750, nggak pakai 1.000 wes. Terus dituku di wong 1.000. Manfaat iya, bati ini akeh tapi goro fil ajili ing dalam dunya. Fa innahu yadurruka, mongko setuhune goro iku melarati opo goro ing siro fil ajili ing dalam akhirat. Jadi kalau sampean bohong, walaupun di dunia sampean untung, besok di akhirat sampean goro tadi membawa mudarat. Gak boleh bohong, karena segala penyakit diawali dari berbohong. Semua penyakit hati sumbernya adalah bohong. Gimana ayatnya? Ayatnya gimana? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, terus walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Penyebabnya apa? Bohong. Jadi sumber dari segala penyakit lahir maupun batin adalah bohong. Makanya jujur ya. Jujur itu walaupun di dunia menyakitkan, tapi besok di akhirat itu bermanfaat, membahagiakan besok. Namun sebaliknya, kalau kita berbohong di dunia kita untung, besok di akhirat kita buntung. Ingat itu. Segala macam penyakit, baik itu lahir maupun batin, sumbernya adalah bohong. Ya. Harus diobatin kalau sampai kena penyakit bohong itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Ali wahai Ali, man kathurat dzunubuhu utawi sapa wong iku akeh apa pira-pira dosane wong, zahaba bahau mongko ilang apa coroni raini wong. Jadi kalau sampean banyak melakukan dosa, maka cahaya di wajahnya akan terhapus, akan sirna, enggak ono cahayane belas, wajahnya itu petengnya. Beda orang yang ahli tahajud, orang yang zikir, orang yang sergap ngaji, orang yang sergap sholat berjamaah, wajahnya bercahaya, lambang dari cahaya di dalam hatinya terpancar ke wajahnya terang, walaupun ireng tapi kayak koyok-koyok ono cahaya, seneng didelok. Apalagi ganteng, apalagi putih kayak malaikat. Gademen wong iki. Ono wong ganteng putih tapi peteng, enggak ono cahayane belas, tandanya orang itu banyak dosanya. Sampean tahu ini hanya untuk pribadi, enggak boleh kita menghukumi orang lain. Peteng raine wong iku akeh dosane, enggak boleh. Berkaca, bercermin. Waduh, kok wajahku kok peteng nih, aku dosane akeh. Makanya kalau bercermin, berkaca, membaca doa apa? Baca doa berkaca gimana? Sampai enggak baca doa kalau berkaca. Kok pedemen sampean ini, gimana? Baca doa tatkala bercermin gimana? Ayo Mas. Mas, wah ini juga nggak pernah baca doa, ini kepedian, kegantengan. Ayo baca doa sebelum Allahumma asanta khalqi fahassin khuluqi warzuqni. Allahumma asanta khalqi fahassin khuluqi warzuqni. Ya Allah, jenengan sudah ngapikno gantengno wajahku, tolong gantengno ahlaku, warzuqni, dan berilah aku kekuatan untuk memperganteng akhlakku. Gitu loh. Jangan lupa ya, yang kepedian macam-macam semprot-semprot enggak doa ya. Sampai dikasih wajah ganteng, minta sama Allah agar akhlak kita juga digantengkan. Ya, ganteng Allah, ganteng. Doa mahabbah diwoco kabeh, tapi akhlaknya amburadul ya. Doa Nabi Yusuf dibaca, doa Nabi Sulaiman dibaca. Wis, tapi sayangnya nggak bisa membaca dirinya sendiri, tidak bisa introspeksi diri, termasuk tidak mensyukuri dirinya. Dikasih wajah ganteng, nggak berdoa agar akhlaknya juga digantengkan. Dikasih wajah tampan, tidak berdoa supaya akhlaknya ditampankan. Berdoa ya, tatkala bercermin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, alaika bisidqil hadisi. Netepano sira kalawan temen-temen nih guneman perkataan, wa hifdzil amanati, lan ngrekso sira al amanati terhadap amanah, wa sahain nafsi, lan lumani ati, wa ifatil batni, lan ngrekso weteng. Jadi ini wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali, khususnya juga terhadap umatnya. Yang pertama adalah alaika bisidqil hadis. Kita
kita harus istiqomah menjaga perkataan kita. Berkatalah yang benar. Terus yang kedua, wa hifdzil amanati, menjaga amanah. Dikasih amanah oleh orang, oleh siapapun, kita harus bisa menjaganya. Wa sahain nafsi, dan juga hati ini harus juga dermawan, harus juga loman. Kalau ciri-cirinya orang yang kaya raya, hatinya juga kaya, hatinya juga loman, bukan cuma yang banyak hartanya orang yang kaya itu, namun dia juga dermawan. Gimana hati sih? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya hartanya yang dikatakan kaya yang sebenarnya, namun yang dikatakan kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya, loman, dermawan. Ada orang miskin, nyoh. Ada fakir miskin, nyoh. Ada anak yatim, nyoh. Ada duafa, nyoh. Loman, gak berat dia berinfak dan sedekah. Ya Ali, wahai Ali, bi'sas sadiqul ladzi yuqassiru fi sadiqihi. Saelek-eleke konco raket. Ini ciri-ciri teman eleknya. Hati-hati, takutnya kita yang elek ini. Alladzi kang yuqassiru fi sadiqihi. Kang pepeko sopo sodik. Pepek apa itu? Lalai. Pepek itu gegabah, bisa lalai, bisa fi sodikihi, ing dalem kanca rakati sodik. Maksudnya kurang cuek sama orang. Kurang apa namanya? Kurang perhatian. Koncone enggak mangan, menengahi. Koncone enggak duwe menengahi, enggak ditakok nih meneng tok jegi tok. Kurang perhatian ya, enggak boleh. Itu termasuk jelek-jeleknya temen juga itu. Temen nih lapar luwe jarnya enggak ditakok nih. Temen nih sampai tuwe enggak rapi-rapi enggak ditakok nih, enggak digoleki. Golek apa? Calon bojo digoleki, calon bojo untuk kancane sing udah berumur 40, 50 sik durung rapi. Kalau sampean jarno iku sampean termasuk temen sing elek, temene bermaksiat sampean jarno, temene nyolongan sampean jarno, temene selalu gendaan sampean jarno, enggak dikasih masukan, berarti sampean itu termasuk temen sing elek. Wa yufsi sirruhu, lan nyebarake sapa sodik kanca iku ing rahasiane sodik. Gak boleh membuka-buka rahasianya orang lain, golek kejelekan orang lain terus disebarno, diviralno sekarang supaya banyak yang nge-like, yang subscribe ya. Gak boleh ya. Rahasianya temennya, eleknya temennya disebarno, diviralno. Gak boleh. Kalau kita bisa menyelesaikannya dengan berdua, selesaikan berdua. Gak usah woro-woro ke tetangga, gak usah woro-woro ke RT, gak usah woro-woro ke RW, gak usah woro-woro ke lurahan, gak usah. Kalau antar tetangga yang gentle jadi orang beriman itu pastinya gentle karena jiwa jihad ada di dalam dadanya. Kalau salah, aku nih salah pak, saya minta maaf. Itu orang yang beriman. Lek kue salah minta maaf, berhak juga di sini legowo hati ini untuk memaafkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, al-fusodikin qalilun, utawi sewu konco raket iku sithik, wa aduun utawi musuh
wahidun kang siji kathirun iku akeh. Jadi sampean itu punya teman 1000 itu sedikitku kurang. Jadi kalau sampean bersahabat dengan siapapun, berteman dengan siapapun, gak usah pandang bulu, lek kiri, lek miskin gak dikancani, sing sugih dikancani, walaupun kafir, sing sugih dikancani, gak boleh pandang bulu. Kalau sampean pandang bulu, sing enak itu keraket gede ke ulune ya. Gak boleh kita mandang-mandang orang ini sugih tak kancani, ini elek tak kancani, ini kafir sugih tak kancani, iki muslim kiri tak kancani, gak boleh. 1000 teman itu terasa sedikit, perbanyak teman. Wa adun wahid, dan satu musuh itu banyak. Jadi jangan sampai sampean banyak musuhnya. Satu musuh aja udah bikin pusing, didik-didik fitnah, didik-didik riba, dikit-dikit ngeprank, dikit-dikit mendolimi, nusuk dari belakang hati. Jadi jangan, kalau bisa nggak punya musuh ya. Musuhnya cukup setan saja, karena setan itu aduhum mubin. Setan itu musuh yang nyata, cukup setan aja musuhnya sampean ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, disodaqatin alamatun, iku kedue kancaraket utawi piro-piro ngalamat, ayya ja'ala malahu. Ini ciri-ciri tanda teman yang setia, teman sing apik ya iki. Ayya ja'ala malahu, nyento dadiake sodik temeniku ing bandani sodik duna malika, karena arai bondono siro. Jadi kalau sampean punya teman terus menyangkut pautkan dengan masalah harta kekayaan, sampean ambil bawahnya, nggak usah ngungguli. Kon punya duit piro? Tabunganku 1 juta men. Alhamdulillah aku 500 ya. Sidik 1 juta itu, aku 10 juta, nggak boleh ya. Harus lemah lembut, harus rendah hati, harus ngambil bawahnya temannya. Wa nafsahu duna nafsika, lan dadiake ing awake sodik krana arah awake sira, eruh awake sira. Jadi nggak boleh udah temennya misalkan api, aku tadi udah ini sodako, aku tadi piro 1.000, wapi cari ini bapak wapi wis 1.000. Iya alhamdulillah aku 10.000. Pokoknya ngambil di bawahnya ya. Pokoknya aku tadi malam tahajud berapa salam? 6 salam aku. Alhamdulillah aku bisa 1 salam aja udah syukur aku. Tak boleh di atasnya. Wa irdahu duna irdika, lan dadiake ing kemaluan, maksudnya ini harga diri, duna karena eruh irdika, kemaluannya atau kehormatannya siro. Jadi kalau kita punya teman, kita tetap ngambil di bawahnya. Kita harus tetap rendah hati, tawaddu, nggak boleh kita dikit-dikit mengungguli teman ini. Kenapa? Karena ngumpul itu akhirnya sombong. Nah, ini caranya supaya kita tidak sombong. Lakukan terus, kita harus di bawahnya orang, lek ngomong, lek berpendapat di bawahnya aja. Kecuali di hadapannya orang yang takabur, kita harus takaburi. Nah, ada orang sombong, kita harus sombongi agar dia itu sadar. Niatnya itu ya, bukan sombong karena sampean sombong temenan, tapi karena kita ingin menyadarkan
teman kita atau saudara kita. Faslun fit taubati. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.